pagi saudaraku dan sahabat di mana saja Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam program One Verse a Day. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Untuk kekuatan, kesehatan, bahkan iman pengharapan di tengah perjuangan kehidupan yang kami terus jalani. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus bertumbuh dan akhirnya firman Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan ini kami berlaku benar, bertindak benar, berpikir benar seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku semua, firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, berdiam di rumah Tuhan atau bait Allah merupakan hal yang akan atau sering dilakukan ketika orang-orang Israel mengalami tekanan dan masalah. Mereka mencari ketenangan dan keamanan di rumah Tuhan. Daud pun pernah merasakan bagaimana ia dikejar-kejar dan mengalami ketakutan. Dan apa yang dilakukannya adalah pergi dan berdiam di bait Allah. Saudara-saudara, banyak pengalaman pemazmur justru ia akan memperoleh ketenangan ketika ia mencari wajah Tuhan. Berkat dan kebahagiaan akan diperoleh oleh orang-orang yang berdiam di rumah Tuhan dan yang terus memuji-muji Tuhan. Sahabatku, saya percaya bahwa yang disaksikan oleh pemazmur ini juga berlaku bagi kita saat ini. Orang yang berdiam di rumah Tuhan dan memuji-muji Tuhan akan berbahagia. Mungkin ini tidak selalu berarti bahwa kita harus selalu pergi ke gedung gereja untuk beribadah. Terlebih di zaman pandemi yang kita sedang alami saat ini. Berdiam di rumah Tuhan adalah upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan janji dan kekuatan firman Tuhan, merenungkan jalan dan petunjuk yang firman Tuhan ajarkan, mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi orang yang belajar peka dan taat untuk mendengar suara Roh Kudus. Kita juga merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, memuji-muji Tuhan kita tentang kasih dan perbuatannya yang besar dan sebagainya dan seterusnya. Dan kita dapat melakukan hal-hal tersebut di mana saja kita berada. Saudara, berdiam di rumah Tuhan merupakan saat-saat yang indah untuk kita dapat menenangkan diri. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan. Walau masalah dan pergumulan tidak langsung selesai, tetapi janji dan kekuatan Tuhan akan nyata kita alami. Sabar dan melakukan segala hal yang harus kita lakukan, serta lihatlah bagaimana nanti Allah akan mengubahkan keadaan, bagaimana Ia akan memulihkan satu demi satu. Lihatlah bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap di dalam Tuhan, orang yang setia hidup dalam kebenarannya, orang yang memuji-muji Tuhan dan tetap berjuang untuk tetap percaya kepada Tuhan akan diberikan kekuatan. Mereka akan disertai dan akan memperoleh kemenangan. Sahabatku, di sekitar kita memang ada banyak sekali gangguan yang berupaya melemahkan iman kita. Bahkan seringkali gangguan tersebut muncul justru dari dalam diri kita sendiri. Pikiran hati yang tertutup, yang tidak mau membuka diri terhadap segala yang baik, kekhawatiran, ketakutan, kemalasan atau keengganan dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sering menipu kita. Bukankah gangguan itu begitu dekat dan begitu sering terjadi? Sekolah ia tidak pernah habis mengejar dan mempengaruhi kita, saudara. Jika seseorang membiarkan dirinya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, maka hal itu akan membuat ia merasa tidak tenang, semakin tertekan oleh berbagai masalah yang sering sebenarnya akibat kebodohan dari orang itu sendiri. Orang menjadi sangat rentan, menjadi stres, menjadi depresi, sensitif, emosi, dan sebagainya. Ini pun bisa mengganggu relasi dengan orang lain juga. Akhirnya hidupnya semakin tidak tenang, semakin tertekan, dan seterusnya. Itu sebabnya saudara, kita perlu membentengi pikiran dan hati kita. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang berdiam di rumah Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Saudaraku, carilah wajahnya ketika bangun pagi. Berdoalah dan memuji Tuhan.
rasakan kehangatan kasih Tuhan, dan belajarlah bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan dan segala sesuatu yang ada yang Tuhan berikan. Berikanlah waktu untuk berjumpa dengan Tuhan ketika kita berjalan, ketika kita menyetir mobil atau berkendara, saat kita berolahraga. Berikanlah waktu untuk kita berdiam dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara dan mengarahkan kehidupan kita. Ingatlah segala kebaikan dan pujilah Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah firman Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita memberikan waktu lebih banyak untuk Allah menguasai dan memerintah hidup kita, disitulah kita akan mendapat kekuatan baru. Kita menjadi orang yang lebih berhikmat dan memperoleh bijaksana. Kita akan menjadi seorang yang lebih tenang dan menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan yang tentunya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh tinggal berakar dalam kehidupan kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga hidup ini boleh berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya kami belajar untuk memberikan waktu-waktu yang ada untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan berdiam berlindung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.